Shalom jemaat yang terkasih. Apa yang menjadi fokus utama kita dalam hidup ini? Karir yang gemilang? Uang yang banyak? Menjadi terkenal? Atau apa lagi? Setiap orang pasti punya fokus dan tujuannya masing-masing dalam hidup ini. Dan ketika kita sedang mengejar sesuatu, seringkali kita jadi lupa dengan lingkungan sekitar dan hanya fokus pada diri kita sendiri. Bila kita tidak waspada, sangat mungkin kita jatuh pada dosa keegoisan dan ketamakan. Oleh sebab itu, waspada dan berjaga-jaga merupakan hal yang penting untuk terus kita miliki dalam hidup ini. Bacaan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini mengisahkan tentang seseorang yang meminta Tuhan Yesus membantunya untuk mendapatkan warisan dari keluarganya. Yang menjadi fokus utama bagi orang tersebut adalah harta warisan keluarga. Lantas, bagaimana sikap Tuhan Yesus menanggapi permintaan ini? Melalui perumpamaan yang disampaikan, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa warisan dan harta dunia ini bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi fokus utama. Pertanyaan untuk kita renungkan. Di tengah dunia yang penuh dengan persaingan, masihkah kita dapat memahami apa yang sesungguhnya menjadi fokus utama hidup kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Masihkah hari-hari ini kita punya waktu khusus untuk bersekutu dan menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan? Bersama saya, Eliwati, berikut warta lisan minggu ini. Ibadah umum 1 dan 2 pukul 7.30 dan 10 pagi dapat diikuti secara onsite di gedung utama lantai dasar. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi di gedung timur lantai 1 dan 2 untuk kelas kecil dan kelas besar. Dan gedung barat lantai 2 untuk kelas batita dan balita. Untuk ibadah youth dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi di gedung barat lantai 2 untuk ibadah pemuda dan lantai 3 untuk ibadah remaja. Bagi jemaat yang ingin menyaksikan rekaman ibadah siaran tunda dapat jemaat akses melalui YouTube GKI Kebonjati pada pukul 16.30. Jemaat dan simpatisan, mari hadiri kegiatan Bina Jemaat. Bina Jemaat akan diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Mulyadi dari GKI Muara Karang. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui YouTube GKI Kebonjati ataupun Zoom yang akan diinformasikan melalui WhatsApp Group Info GKI Kebonjati. Jemaat lansia, mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan PA Lansia spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Hari Kamis tanggal 21 Agustus pukul 9 pagi, onsite di GKI Kebonjati. Ayo jemaat lansia meriahkan kegiatan ini dan ikuti keseruannya. Jemaat sekalian, yuk ikut dan meriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di GKI Kebonjati. Akan ada beragam lomba seru dan kegiatan menarik yang bisa diikuti semua usia setelah ibadah selesai. Ayo ikut dan berpartisipasi. Sampai jumpa di perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di GKI Kebonjati. Merdeka! Mari rayakan bersama Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dalam ibadah syukur bersama Orkestra Exsultate Deo Sinfonietta dan paduan suara Efrata, Hosana, Ebenezer, dan Elkanah. Mari hadir dan bersyukur bersama atas anugerah Tuhan bagi bangsa kita. Harta dan kekayaan memang penting untuk menunjang kehidupan kita. Dan memang tidak salah kalau kita menginginkan jenjang karir yang baik bagi kehidupan kita. Namun, penting bagi kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan waspada.
hingga kita tidak kehilangan fokus pada apa yang paling utama dalam kehidupan ini. Bersama segenap tim multimedia yang bertugas minggu ini, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan selalu waspada. Tuhan Yesus memberkati. Waspadalah, waspadalah. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Semangat? Puji Tuhan. Apakah dalam keadaan sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Kepada paduan suara Efrata juga saya ucapkan Shalom. Ibu dan Bapak, tentunya kita punya sukacita yang besar ketika kita datang ke tempat ibadah di GKI Kebonjati. Hati kita penuh rasa syukur, penuh rasa sukacita, dan selalu rindu datang kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Kristus, kami tentunya senang Bapak Ibu bisa beribadah di tempat kami. Dan apabila ada Bapak atau Ibu, saudara atau saudari yang saat ini baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini, kami persilahkan untuk berdiri. Adakah? Ya. Ada? Ya. Ada di baris 3? Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, kami senang menyambut Ibu datang beribadah di tempat ini. Tentu kami menyambut kehadiran Ibu dengan penuh rasa senang dan sukacita. Kami persilakan juga rekan-rekan yang ada di sekitar depan atau kiri kanannya untuk menyalami kehadiran Bapak dan Ibu yang baru hadir pertama kali. Silakan. Ya, selamat beribadah ya Ibu dan Bapak. Tentunya semua jemaat menyambut kehadiran Ibu dan Bapak dengan senang hati. Baiklah, akan saya sampaikan pengumuman dari Panitia Renovasi Ruang Sekolah Minggu. Panitia Renovasi Ruang Sekolah Minggu melaporkan bahwa jumlah dana yang sudah terkumpul sampai tanggal 27 Juli 2025 sebesar 465.801.400 rupiah dari proyeksi kebutuhan anggaran sebesar 750 juta. Progres renovasi sedang berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan oleh tim pembangunan guru sekolah minggu, oleh tim pembangunan sekolah minggu, majelis dan jemaat dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat sekaligus mengajak dan mengingatkan kembali untuk terus mendoakan dan mendukung semua hal yang dibutuhkan dalam proses renovasi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati atas kebaikan Ibu dan Bapak. Tetap kita dukung apa yang menjadi program pembangunan sekolah minggu GKI Kebonjati. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh Penatua Frida Trijayanti, calon pendeta GKI Kebonjati. Marilah umat yang terkasih,
Kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih, dalam konteks keagamaan, frasa berjaga-jaga dan waspada merujuk pada pentingnya kesadaran akan kedatangan Tuhan dan persiapan diri secara rohani. Frasa ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap bahaya, menjaga diri dari godaan, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi apapun. Mari dengan berdiri kita serukan pujian, hai masyurkanlah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan mendoakan buat anak-anak kita untuk memulai ibadah sekolah minggunya. Dan hari ini sebagian dari anak-anak akan naik kelas karena mereka sudah kenaikan kelas. Untuk kelas batita sampai kelas besar hari ini, kemudian kelas
Tunas Remaja akan diadakan minggu depan. Sudah siap mau sekolah minggu? Nggak ada suaranya, sudah siap? Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Tuhan memberikan pagi yang baik, pagi yang cerah kepada kami. Tuhan, kami sudah bangun, kami sudah mempersiapkan diri kami dengan sangat baik. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, siap juga untuk mendengarkan firman-Mu. Bantu juga guru yang mengajar, kiranya Engkau memimpin setiap peribadahan sehingga ibadah pun bisa berjalan dengan baik. Hadirlah Tuhan, pimpin ibadah kami sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya. Umat yang terkasih, di lingkungan rumah kami, saya beruntung dapat melihat sekelompok burung kutilang dan burung gereja hinggap di pepohonan sekitar. Bahkan ada burung yang hinggap di jalan depan rumah untuk makan butiran beras ataupun millet yang sengaja ditabur oleh para penghuni. Burung-burung ini mewaspadai adanya ancaman bahaya dengan mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya. Setelah merasa yakin aman, burung-burung itu pun makan. Namun, setiap beberapa detik, diam dulu burung-burung ini untuk kembali mengawasi sekitarnya. Kewaspadaan yang ditunjukkan burung-burung ini mengingatkan perintah Tuhan agar saudara dan saya terus berjaga-jaga secara konsisten dan tidak lengah terhadap bahaya yang mengancam dan waspada terhadap dunia yang memang penuh dengan godaan. Melalui tema ibadah berjaga-jaga dan waspadalah, kiranya kita semua berkomitmen menjalani kehidupan yang bernilai kekal bagi Tuhan dan sesama. Jemaat yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulan kita masing-masing, mari kita datang kepadanya. Kita naikkan doa. Kita akui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dalam hidup ini ada banyak dosa yang menggoda kami. Dan saat ini kami datang untuk memohon pengampunan-Mu. Kami menyadari bahwa selayaknya kami tidak meletakkan fokus hidup pada harta, pada segala sesuatu yang fana. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari dosa yang tersembunyi dan perbuatan egois yang cenderung kami lakukan. Oleh anugerah-Mu, ubahlah pencobaan yang kami alami menjadi sarana untuk membuat kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Umat yang terkasih, bagi setiap kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosanya dan pelanggarannya, yakinlah Allah yang Maha Pengampun berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari surat Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu juga. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua.
Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Yalah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dari hari ke hari, mungkin dari detik ke detik ya Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur, kami mengucap syukur Tuhan telah mengundang kami di dalam peribadahan ini. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami supaya kami betul-betul siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan tahu apa yang harus kami lakukan setelah ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak hanya bergema saja di dalam kuping kami, tetapi selalu terdengar di dalam hati dan pikiran kami dan mau kami selalu lakukan setiap harinya bersama-sama dengan Tuhan. Bantu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu supaya bisa disampaikan firman-Mu dengan baik dan benar dan seturut dengan kehendak Bapa saja. Dan inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai yang ke-21. Demikian bunyinya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak berasal dari kekayaan itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu, ada seorang gadis, umurnya mungkin sesaya. Ini cerita fiktif ya. Ini umurnya mungkin sekitar 30 tahun, 32, 33, 34. Dia sudah selesai kuliah, dia melanjutkan pekerjaannya dengan baik. Dan dia setiap hari bekerja, melakukan banyak hal. Dan pada satu hari dia berpikir bahwa saya butuh reward. Untuk diri saya udah kuliah, saya udah bekerja, saya udah menghasilkan uang juga. Saya harus memberikan reward kepada diri saya sendiri. Sehingga dia merencanakan satu perjalanan liburan untuk dirinya sendiri. Dia mau pergi ke satu pulau yang sangat indah.
Tapi untuk ke situ tuh agak susah. Pesawatnya mungkin seminggu 2 kali. Dan tidak terlalu banyak yang bisa naik karena pesawatnya kecil. Dia merencanakan semuanya dengan baik. Nanti kalau saya sampai di sana, karena pulau dekat pantai, saya mau pakai outfit yang bagus. Dia masukin baju 1, dia masukin baju 2, sepatunya, kemudian pakai kacamata 1, pakai kacamata 2. Pokoknya dia mempersiapkan dengan baik. Dia masukin 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia mempersiapkan perjalanan itu dan semua outfitnya 1 minggu sebelum dia pergi. Pada saat hari H, dia pergi ke bandara supaya dia tidak terlambat, dia perginya pagi-pagi. Jauh sebelum jam keberangkatan. Sampai di tempat check-in, dia ngecek, dia naikin kopernya dan dia timbang. Ternyata kopernya melebihi dari batas yang seharusnya. Saking dia senangnya, dia melupakan hal penting itu. Dia lupa ngecek berapa kilo yang seharusnya dia bawa pada hari itu. Akhirnya dikasih tahu sama karyawannya, maaf ibu tidak bisa terlalu banyak membawa barang. Karena pesawat kita kecil, jadi haruslah kita memikirkan hal yang baik, apa yang harus kita bawa. Ibu boleh pilih mana yang mau dibawa dan mana yang mau tidak dibawa. Pusing gak Bapak Ibu? Udah mikirin outfitnya seminggu sebelumnya, baju ini itu, kacamata, bahkan sepatunya udah dia pikirin seminggu sebelumnya, tapi di hari H dibilang, dipilih ya mana yang mau dibawa dan mana yang tidak. Akhirnya dengan berat hati, dengan bingung, dengan bimbang, dia akhirnya buka koper dia lagi. Dia pilih mana yang harus dibawa dan mana yang tidak harus dibawa. Gadis tadi bisa jadi adalah gambaran kehidupan kita. Kita sepanjang hidup kita mempersiapkan kita tujuannya mau kemana. Kita mempersiapkan hal yang mau kita bawa. Nanti kalau sampai di situ saya harus ngapain? Saya harus udah siap ini itunya. Dan itu adalah gambaran kehidupan kita. Kita mempersiapkan dengan sangat baik. Apa yang harus saya lakukan ketika saya tiba sampai di tujuan? Apa yang harus saya terima ketika saya sudah sampai tujuan? Dan ini tergambar dari bacaan kita hari ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bacaan kita hari ini yang diambil dari Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Bacaan ini cuma ada di Injil Lukas. Jadi kita tahu ya kalau Injil itu bisa jadi ada di Injil yang lain, yang bisa di Injil Markus, Matius, Yohanes. Tapi bacaan kita hari ini cuma ada di Injil Lukas. Karena apa? Kita mau melihat Lukas itu punya ciri khasnya sendiri. Dia banyak berbicara tentang pertobatan, belas kasihan, dan prioritas hidup yang benar. Maka ada judul orang kaya yang bodoh. Bacaan kita hari ini mungkin udah sering kita dengar. Bacaan hari ini mungkin udah sering kita baca. Mungkin banyak dari Bapak Ibu udah tahu nih alurnya kemana. Untuk mempersiapkan khotbah hari ini pun pada akhirnya jadi bingung karena udah sering didengarkan. Jadi apalagi yang mau disampaikan? Sering kan ya tiap minggu kayak ini mah udah tahu nih. Ini udah tahu nanti alurnya kemana dan tujuannya kemana. Tapi kenapa harus selalu disampaikan lagi dan lagi? Karena manusia pada umumnya sering untuk mendengar, tapi tidak sering untuk melakukan. Kita udah tahu betul isinya, kita harus ngapain, kita tahu endingnya harus apa, tapi setelah keluar dari ruang ibadah ini hilang.
tadi harus ngapain ya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Gak ada yang tahu. Karena firman Tuhan hanya bergema saat peribadahan. Dan kita mau melihat dan kita mau mendengarkan lagi. Supaya apa yang kita dengar berkali-kali itu tidak percuma. Dan dari Injil Lukas ini kita mau melihat bahwa orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu, berbicara tentang orang kaya, kalau orang kaya itu kan pasti punya privilege yang banyak ya. Pada umumnya, dia punya banyak waktu buat belajar, dia punya banyak kesempatan milih mau les di sini, mau les di situ. Privilege-nya banyak. Banyak dari kita, saya percaya untuk waktu belajar kita punya semua. Tapi yang menyedihkan ialah judul hari ini ialah orang kaya yang bodoh. Padahal kesempatan belajarnya banyak tapi kenapa tetap bodoh? Itu kan yang menjadi pertanyaan buat kita. Satu hal yang berbanding terbalik. Kalau kita mempersiapkan dengan baik, seharusnya orang kaya ini bukan menjadi orang yang bodoh. Orang kaya yang pintar. Dan ternyata orang kaya ini tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Tidak mengambil kesempatan yang diberikan dengan baik. Banyak di sekitar kita mungkin. Banyak di negeri kita saat ini. Orang kaya yang pintar. Tapi apakah betul-betul pintar? Semua terjerembab karena ego. Ego membuat seseorang menjadi bodoh. Bapak Ibu dalam bacaan kita hari ini, kenapa orang kaya ini menjadi bodoh? Karena egonya. Dan kata aku atau ku di dalam bacaan kita hari ini ada lebih dari 10 kali diulang. Dia mengatakan bahwa seperti tanahku, lumbungku, barang-barangku, jiwaku. Bahkan jiwanya sendiri saya jadi bilang ini jiwaku. Terserah mau diapain. Ini barangku. Terserah mau aku simpen atau enggak. Karena ego tersebut pada akhirnya dia dikatakan dia adalah orang bodoh. Dan kita mau melihat bahwa segala sesuatu memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Tidak mementingkan sekitarnya tetapi hanya egonya. Terlihatnya dari mana sih? Lukas 12 kalau kita baca secara keseluruhan itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus tuh memperingatkan kepada kita. Kita tuh harus hidup takut akan Tuhan, keberanian mengakui Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menggaungkan itu. Tapi tiba-tiba ada interupsi. Ada seorang pemuda berkata, "Guru, katakanlah kepadaku, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Kira-kira nyambung gak Bapak Ibu? Tuhan Yesus berfirman, kamu tuh harus hidup takut akan Tuhan. Dan dimanapun kamu berada, kamu harus mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Tiba-tiba ada nanya, guru bilangin dong sama saudara aku supaya dia tuh bisa berbagi warisan sama aku. Nyambung gak? Menurut Bapak Ibu, pemuda itu pintar atau bodoh? Ya kalau dari yang dibilang tadi karena dia orang kaya, dia dapat pendidikan ya pasti pintar kan. Tapi dengan pertanyaan itu membuat dia bodoh karena apa? Dia tidak melihat sekitarnya. Dia tidak melihat konteksnya. Bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu kalau lagi ngobrol sama orang lagi banyak ngebahas tentang pekerjaan. Tiba-tiba ada seorang nyeletuk. Bakso tadi enak ya? Nyambung gak? Dan itu memperlihatkan kepada kita bahwa
orang ini tidak mempedulikan apapun. Yang penting pertanyaan saya terjawab. Yang penting keinginan saya ada yang tahu. Gak peduli tadi lagi ngebahas apa. Tidak peduli tadi Tuhan Yesus lagi mengajar apa. Kupingnya ada, tetapi kupingnya tidak untuk mendengar. Dia pintar, tetapi juga bodoh. Bodoh bukan secara intelektual, tetapi secara emosional dan spiritual. Dan mungkin inilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau mungkin juga kita. Yang terkadang kita tidak bisa melihat situasi sekitar kita. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kita. Yang penting keinginan saya terjawab. Dia ingin harta dari orang tuanya terbagi dengan saya. Bapak Ibu, perihal mencari harta, menghemat, menabung, membangun aset, itu bukanlah suatu hal yang buruk. Siapa sih di antara kita yang tidak bekerja? Siapa sih di antara kita yang tidak menabung? Siapa sih di antara kita yang tidak menimbun aset? Kita semua berusaha untuk melakukan itu. Tapi kita lihat tujuan akhirnya. Dan kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf, dia diberikan kepandaian dan diberikan penglihatan untuk bisa melihat, menafsirkan mimpi. Dia menimbun harta loh Bapak Ibu, dia menimbun banyak barang selama berapa tahun? 7 tahun. Apakah itu membuat dia menjadi orang yang pelit? Menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang tidak tahu sekitar karena dia menimbun terus? Tidak. Karena Yusuf memperhitungkan segala sesuatunya. Karena apa yang dilakukan Yusuf bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk bangsa Mesir. Tetapi juga umat Allah. Dan pertanyaan ini buat kita juga. Waktu kita menyimpan harta kita, waktu kita menabung, menimbun aset. Buat apa sih semua itu? Apa yang mau kita perbuat setelahnya? Apa yang mau kita berikan ketika kita sudah menabung semuanya? Ada perbedaan. Pemuda yang ada di cerita Lukas ini tidak mengajak Allah di dalam kehidupannya. Yusuf mengajak Allah di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Kita mengajak siapa ketika kita bekerja, ketika kita belajar, ketika kita melayani? Siapa yang kita ajak? Diri kita sendiri, nama baik kita sendiri, pride kita sendiri. Siapa yang bisa menjawab? Diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjerembab. Karena orang kaya dalam perumpamaan ini tipikal orang yang menaruh kebahagiaannya pada harta benda. Harta benda tidak melulu secara materi ya Bapak Ibu. Mungkin kita berpikirnya uang, tanah, bangunan, pekerjaan. Tapi ada hal yang lain juga. Bisa juga pelayanan kita. Atau orang. Terkadang kita menimbun banyak aset di dalam pelayanan kita. Terkadang kita menimbun aset di satu orang tertentu. Ketika pelayanan tidak berjalan dengan baik, kita hancur. Ketika orang yang kita sayangi diambil sama Tuhan, kita hancur. Semua itu fana. Harta, tahta, wanita dan pria, semua itu fana. Apa yang kamu cari?
apa yang tersisa. Dan itu membuat kita menjadi orang yang pintar tapi bodoh. Sebuah kalimat yang paradoks. Di antara kita di sini yang hadir, siapa sih yang tidak pintar? Tapi itu juga memperlihatkan kepada kita, firman kita hari ini memperlihatkan. Saya betul-betul murni orang pintar atau orang bodoh. Karena pada akhirnya di ayatnya yang ke-20 dikatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kita bekerja mati-matian. Kita melakukan semua hal mati-matian. Itu buat siapa? Buat apa? Mencintai harta kita, mencintai pelayanan kita, mencintai istri, suami, anak kita. Itu buat apa? Kalau tidak didasari dengan Allah, semua sia-sia. Mengumpulkan ilmu itu baik, mengumpulkan harta itu baik, melakukan banyak pelayanan itu juga baik, melakukan banyak pekerjaan itu baik Bapak Ibu. Selama kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Maka tema kita hari ini mengingatkan, berwaspadalah dan berhati-hatilah. Waspada akan apa? Waspada terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan harta kita, bukan orang yang kita cintai, bukan pelayanan kita. Kita hadir di sini sebagai warga negara Indonesia. Kita tahu ya, Indonesia itu tidak kekurangan orang baik. Bapak Ibu sering dengar ya. Kita tuh tidak kekurangan orang baik. Salah, kita itu tidak kekurangan orang pintar. Tapi kita kekurangan orang baik. Sebab banyak di antara kita tidak jujur. Mementingkan diri sendiri. Tidak melihat ke yang lain. Kepintaran kita buat apa? Maka kita mau melihat bahwa perjalanan kehidupan kita itu haruslah bersama dengan Tuhan. Mengumpulkan ilmu itu baik. Saat belajar untuk mencari ilmu, saya akan belajar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan semata. Bukan untuk membodohi sesama. Bukan untuk mencari keuntungan. Tetapi saya belajar untuk melanjutkan pengajaran itu. Membuat pengajaran yang saya berikan menjadi bermakna dan menjadi hal yang baik. Dan pada akhirnya proses belajar itu adalah proses yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat mengumpulkan harta, saya akan mencarinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kenyamanan sendiri, untuk mendapatkan keinginan atau untuk keuntungan pribadi. Saya mencari harta untuk membantu sesama, untuk menggunakannya untuk kebaikan bagi banyak orang. Dan harta tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat saya melakukan pelayanan, saya akan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan keinginan saya. Saya ubah bentuknya supaya bagus menurut standar saya. Bukan. Saya melakukannya untuk kebesaran nama Tuhan. Bukan untuk menyakiti sesama kita. Saya melakukannya karena saya adalah anak Tuhan yang melakukan pelayanan setiap hari. Saat melakukan pekerjaan, saya akan melakukannya bersama dengan Tuhan. Bukan untuk mencari posisi tertentu dengan segala cara dan menjatuhkan orang lain, tapi untuk membantu orang lain
dengan pekerjaannya, dan pekerjaan tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat saya mencintai orang lain, saya mencintainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk sekedar hasrat dan nafsu belaka, bukan sekedar untuk teman hidup belaka. Tapi saya mencintainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ingatlah, harta itu bukan sekedar materi belaka. Tetapi apa yang kita simpan, apa yang kita timbun, apa yang kita taruh dengan baik, dengan hati-hati untuk kenyamanan saya, itu akan berakhir. Maka Bapak Ibu, berwaspadalah dan berhati-hatilah. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita belajar untuk mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersaat teduh.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, kandung dari Roh Kudus, yang beritas bahwa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati. Sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau tidak henti-hentinya lelah untuk mengingatkan kami bagaimana seharusnya proses perjalanan kehidupan kami berjalan ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu memohon bimbingan Tuhan supaya kami selalu menjadi pribadi yang setia untuk berjaga-jaga dan berwaspada di dalam kehidupan kami. Banyak hal di luar kami yang begitu indah, tampak menggiurkan, tapi kami tahu ya Tuhan bahwa itu bukanlah jalan yang baik untuk kami. Ini kami Tuhan, bimbing anak-anak-Mu supaya kami bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Mungkin ada hari di mana tidak menyenangkan. Mungkin ada hari di mana kesulitan melanda kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan membantu kami supaya kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan melewatinya dengan baik. Dan sebagai ungkapan syukur kami, pada hari ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami bagi orang-orang di sekitar kami. Berdoa bagi mereka yang sedang berbeban ya Tuhan. Kiranya Tuhan membantu mereka. Mungkin ada di mana mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Beban yang sangat berat sehingga mereka tidak bisa berbagi dengan orang yang mereka kasihi. Tetapi kami tahu bahwa mereka akan menyampaikan semua itu kepada Tuhan melalui kata-kata maupun tanpa kata-kata. Tuhan mengenal pribadi kami dengan baik. Tuhan biarlah menjamah dan menghibur setiap orang yang datang kepada Tuhan. Kami tidak meminta untuk diringankan, kami tidak meminta untuk semua ini bisa menghilang. Tetapi kami meminta Tuhan menguatkan hati kami. Tuhan memberikan kebijaksanaan sehingga ketika kesulitan melanda kami tetap bisa mengambil pilihan yang sangat baik yang asalnya dari Tuhan. Berdoa untuk mereka yang sedang dalam kesakitan, berduka. Tuhan menghibur, Tuhan memberikan sukacita. Sehingga mereka bisa tetap merasakan bahwa Tuhan beserta dengan mereka di masa-masa yang sulit. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan. Sehingga mereka bisa bangkit kembali menjalani hidup yang Tuhan berikan dan mensyukuri atasnya. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita karena ulang tahun, karena kelahiran, maupun hal yang lain yang membuat mereka bersuka cita. Dan biarlah ini menjadi tabung cinta yang besar. Sehingga mereka simpan dan mereka tetap mengingat bahwa Tuhan menyertai mereka di dalam sukacita. Dan mereka mengingat itu pun ketika mereka telah merasakan duka cita maupun hal yang tidak menyenangkan. Biarlah tangki cinta ini tetap ada di hati mereka. Sehingga mereka tetap merasakan Tuhan hadir. Berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang baik untuk tempat bertumbuh dan berkembang secara iman. Biarlah setiap anggota jemaat di dalamnya simpatisan, aktivis,
anggota majelis jemaat dan semuanya yang ada di dalam gereja ini bisa memancarkan hati yang baik, hati yang asalnya dari Tuhan. Dan kami pun mau melanjutkan pelayanan kami dengan baik dan melanjutkan berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Negara kami sedang tidak baik-baik saja ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa banyak orang baik yang tinggal di Indonesia. Dan biarlah orang baik-baik ini menjadi orang yang memancarkan kasih setia Tuhan untuk sesama. Biarlah rakyat Indonesia yang baik ini bisa bekerja, bisa menjadi warga yang taat dan memperlihatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang juga taat untuk negara kami. Berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan. Berikanlah mereka hati yang bijaksana, hati yang baik. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu semua untuk rakyat Indonesia. Dan kami pun pada akhirnya menjadi negara yang damai sejahtera, adil, jujur dan terbuka untuk setiap orang di dalamnya. Karena kami percaya ya Tuhan masih banyak orang baik yang mau memperlihatkan bahwa saya hidup untuk Tuhan. Dan saya mau melakukannya semua itu untuk Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan segala doa kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkannya. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bagi Bapak Ibu, persembahan dapat diberikan melalui transfer atau melalui kantong persembahan yang akan diedarkan.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas berkat dan anugerah yang terus Kau limpahkan. Terima kasih atas kasih kesetiaan-Mu dalam memelihara kehidupan kami. Kini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan menguduskan agar layak di hadapan-Mu. Berkati majelis jemaat yang akan melolanya, agar boleh persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Ajari kami juga untuk mempersembahkan hidup dan keberadaan kami untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, berjaga-jaga dan waspada berarti siap siaga dan berhati-hati terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi, baik secara fisik maupun rohani. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Haleluya.